Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Naswastianingrum dengan NIM 2208016194. Oke, sesuai dengan judul video kali ini, saya akan menjelaskan materi singkat pendidikan Pancasila kepada kalian semua dan juga tindakan atau aksi yang sesuai dengan pendidikan Pancasila dalam bernegara pada saat ini. Pasti di antara kalian ada beberapa yang bertanya-tanya nih, untuk apa sih belajar Pancasila itu? Kenapa sih harus belajar Pancasila? Jadi teman-teman semuanya, sesuai dengan apa yang kita pelajari di SD, SMP, dan SMA, bahwasannya Pancasila adalah dasar negara dan juga sebagai pedoman hidup kita. Dengan kita mempelajari Pancasila, kita dapat membangun dan mempertahankan nasional karakter atau karakter bangsa. Nah, apa itu nasional karakter atau karakter bangsa? Nasional karakter atau karakter bangsa adalah upaya bersama untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi negara. Jadi teman-teman, karakter bangsa itu terdiri atas 3. Yang pertama itu ada adil, tanpa ketimpangan. Yang kedua itu makmur, saling berbagi. Dan yang ketiga itu sentosa. Oh iya teman-teman, perlu digarisbawahi, konsep keadilan adalah negara yang memberlakukan cara yang sama. Kenapa saya bilang perlu digarisbawahi? Karena beberapa dari kita masih memiliki konsep keadilan yang menempatkan pada kaya dan miskin. Padahal kaya dan miskin itu bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena tidak ada keberlakuan keadilan yang disebabkan oleh negara. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi penjelasan tentang sejarah singkat Pancasila. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bosan nih mendengar tentang sejarah Pancasila. Tapi FYI aja nih guys, untuk teman-teman semuanya, ada fakta menarik di lahirnya Pancasila. Ya, yang seperti kita ketahui bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dan orang yang berbicara serta mengajukan usul tentang asas dan negara Indonesia merdeka yaitu Muhammad Yamin, serta disusul oleh Supomo dan juga Soekarno. Tetapi Soekarno menawarkan kepada peserta sidang dengan angka 3 yaitu Trisila yang terdiri atas sosialisme, sosiodemokrasi, dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Tidak hanya itu nih teman-teman, tetapi beliau juga menawarkan angka 1 yaitu Ekasila yang berisi gotong royong. Nah, kita masuk nih ke fun fact-nya. Mungkin saja beberapa dari kalian nih ada yang belum tahu bahwa ada satu pendapat yang mengatakan lahirnya Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena menurut pakar hukum tata negara Rifli Harun, kalau kita melihat Pancasila sebagai dasar negara, maka ia resmi lahir ketika PPKI mengesahkan konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan di dalam pembukaannya tercantum Pancasila. Ucap Rifli saat dihubungi Tempo pada Sabtu 2 Mei 2018. Hal ini karena pasca proklamasi muncul protes kepada sila pertama yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu terjadi perbaikan kepada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sejarah singkat dari lahirnya Pancasila. Selanjutnya kita akan masuk ke materi filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila ini adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian dasar dan menyeluruh. Serta sistem filsafat ini memenuhi 3 aspek. Yang pertama ada ontologis, yaitu ilmu terkait hakikat keberadaan. Dan yang kedua epistemologis, yaitu ilmu terkait cara berada. Bagaimana cara Pancasila berada? Dan yang ketiga aksiologis, yaitu ilmu tentang penerapan, aplikasi, manfaat, atau penggunaan. Selanjutnya penjelasan untuk ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah ide dibentuknya Pancasila berasal dari nilai dan sistem yang sudah terbentuk sejak lama pada bangsa Indonesia dengan melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan juga pemikiran tokoh-tokoh bangsa yang telah mendahului kita. Pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu untuk mewujudkan pertahanan diri pada tantangan yang
paling dominan pada saat ini yaitu era globalisasi. Era globalisasi ini merupakan bentuk keterhubungan dalam masyarakat suatu bangsa terhadap bangsa dunia lainnya agar menjadi lebih terbuka. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila adalah yang pertama, ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada kapitalis, kebebasan individu untuk menguasai sistem ekonomi negara. Dan materi yang terakhir yang akan saya bahas itu adalah hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, dimensi realitas, yaitu yang mengandung makna bahwa nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua, dimensi idealitas, yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yang mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Itulah materi singkat pendidikan Pancasila yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, kita beralih ke tindakan atau aksi yang sesuai dengan pendidikan Pancasila dalam kehidupan bernegara pada saat ini, yaitu mengatasi pandemi COVID-19. Dalam keadaan saat ini, negara dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu menjauhi sikap egoisme yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak berpergian, dan juga menghindari kerumunan. Dan nilai lainnya adalah gotong royong atau kebersamaan. Bukan saja menunjukkan keberhasilan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah yang mewujudkan ketahanan nasional, yaitu upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. And yaps, tidak terasa kita sudah di penghujung video ini. Penjelasan tadi merupakan penjelasan terakhir saya untuk video ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini tidak membosankan dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, apabila ada kesalahan kata serta kurang lebih dari penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.